Selamat berjumpa anak-anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada bab pertama, yaitu seputar berita Indonesia. Pada bab pertama ini, yaitu teks mengenai pembelajaran berita seputar Indonesia, kita akan belajar bersama-sama bagian A, yaitu menentukan unsur-unsur berita, atau di dalamnya yaitu bagian di situ yang kita bahas, yaitu adalah unsur-unsur berita. Dalam bab ini ada 4 hal yang kita bicarakan, namun fokusnya yaitu pada pembelajaran kali ini mengenai unsur-unsur berita. Ya, bagian yang B, meringkas dan menyimpulkan berita. Yang C, menemukan struktur dan kaidah berita. D, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Nah, untuk pengetahuan yang perlu kalian perhatikan itu adalah bagian A dan C ya. Selanjutnya mari kita membahas bersama tentang menentukan unsur-unsur berita. Nah, dalam pembelajaran ini, setelah kalian mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengertian berita. Yang berikutnya, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. Sebagai kegiatan yang perlu kalian pahami, yaitu yang dimaksud dengan berita itu apa, kemudian kegunaan berita bagi pelajar apa saja, kemudian sumber-sumber informasi lesan meliputi apa saja, kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio apa saja gitu, dan macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi itu mencakup apa saja. Berikutnya yaitu unsur-unsur berita berikutnya yaitu pertanyaan dan unsur-unsur beritanya apa saja. Melalui pertanyaan nanti kita akan bisa menjawab apa saja unsur-unsur beritanya. Contohnya misalnya pertanyaan peristiwa apa yang terjadi. Di situ ada contoh padatnya Pelabuhan Merak. Lalu yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Unsur beritanya misalnya truk-truk pengangkut barang non sembako. Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, unsur beritanya contohnya di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kemudian yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Contoh unsur beritanya 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Unsurnya adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada 21 sampai 25 November. Yang terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Nah, unsur beritanya proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Nah, dari ke-6 pertanyaan di sini, pertanyaannya yang kita lihat ada hal yang penting, yaitu yang pertama, pertanyaan apa? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, di mana? Dan yang keempat itu kapan? Yang kelima, mengapa? Yang keenam, bagaimana? Ya baik, tadi sudah disinggung 6 pertanyaan ya.
Kita lihat lagi 6 pertanyaan dalam berita. Itu bisa disingkat dengan rumusan 5W plus 1H. 5W yang pertama adalah what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Nah, dari ke-6 pertanyaan tersebut merupakan cara yang tepat menemukan unsur-unsur berita. Ke-6 unsur berita itu dapat disingkat dengan yang disebut dengan adik Simba. Untuk memudahkan di dalam mengingatnya, di situ adik Simba. Yaitu A maksudnya apa, di mana, K kapan, C siapa, M mengapa, bagaimana. Nah, itulah 6 pertanyaan yang disingkat dalam 5W atau 1H. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya adik Simba. Baik, dalam pembelajaran unsur-unsur dalam berita, kita dapat simpulkan hal yang sederhana, yaitu bahwa unsur berita itu dapat disingkat dengan adik Simba untuk memudahkan di dalam mengingatnya. Adik Simba tadi merupakan unsur-unsur dalam berita, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan tadi sudah dijelaskan dalam bahasa Inggrisnya, di situ ada singkatan 5W1H. Baik anak-anak, tadi sudah kita jelaskan bersama-sama tentang unsur-unsur berita. Semoga dengan mengetahui unsur-unsur berita, kalian semakin bisa memahami tentang berita itu sendiri. Terima kasih, sekian, semoga bermanfaat dan kalian selalu semangat dan penuh sukacita dalam belajarmu.